Jadi jangan gini, kok banyak sekali nama-namanya, nggak apa-apa. Nanti nama-nama ini akan berulang dan insya Allah akan saya ingatkan. Gitu ya. Makanya si roh kalau nggak datang itu eman. Kenapa? Karena nanti pasti ada pengulangan. Oh iya, apa kayak nggak dapat benang merahnya? Gitu ya, kita supaya tahu silsilahnya secara umum. Gitu ya. Makanya ini Quraisy yang apa namanya? Kabilah yang luar biasa ya, yang mulia gitu ya, kabilah yang mulia sampai Allah jadikan nama surat. Ya kan ya, surat Al-Quraisy. Nah, kita kepingin tahu seperti apakah silsilahnya. Nah, kemudian Ka'ab ini di antara anak-anaknya namanya Husyais, Adi dan Murrah. Nah, ini Bani Adi, ini klannya Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Al-Khattab ketemu di mana? Di kakek yang bernama Ka'ab. Gitu ya. Nah, kemudian kita langsung aja ke Murrah ini ya. Ini ada di sini ya, Husyais, kemudian anaknya namanya Amr, di antara anak-anaknya ada yang namanya Sahm dan Jumah. Sahm ini klannya Amr bin Al-Ash, penakluk Mesir. Ya, dan kemudian Jumah ini klannya Utsman bin Maz'un. Yang Rasulullah SAW bilang, inilah kuburannya orang solih. Gitu ya. Atau ini adalah pamannya Bunda Hafsah. Nah, kemudian Murrah di antara anak-anaknya ya ada yang bernama Taim, Kilab, Taim dan Yaqozah. Nah, ini salah. Mestinya bukan Taim ini, tapi dari Kilab ini punya anak yang namanya Kusoi dan Zuhroh. Taim ini klannya Abu Bakar As-Siddiq. Yaqozah itu nanti di antara anaknya ada yang namanya Makhzum. Klannya Abu Jahal, Abu Salamah, Al-Walid bin Al-Mughirah, Khalid bin Walid. Bani Makhzum ini banyak yang menjadi terkenal gitu ya dengan kekuatan perangnya. Gitu ya, mereka terkenal gitu ya, apa namanya? Orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang pertempuran gitu ya, Bani Makhzum ini. Nah, kemudian ini mestinya dari Kilab ini ke Kusai dan Zuhroh. Gitu ya Bu ya, paham ya Bu ya? Nah, Kusai dan Zuhroh. Zuhroh ini klannya Aminah bintu Wahab. Siapa Aminah bintu Wahab? Ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Kusai yang kita bahas-bahas kemarin, Bu. Ya, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat apa namanya cerdas dalam hal politik, yang memang seorang negarawan sejati, Kusai. Gitu ya. Nah, Kusai di antara putra-putranya yaitu Abduddar, Abdul Manaf, dan Abdul Uzzah. Abduddar itu klannya Mut'im bin Adi. Ya, dan kemudian Abdul Uzza itu di antara anaknya ada yang bernama Asad. Nah, Asad itu klannya Bunda Khadijah. Asad ini maaf, apa namanya? Ya, kabilahnya Bunda Khadijah. Di antara jadi Bunda Khadijah itu binti Khuwailid bin Asad, Khuwailid bin Asad. Ya, Warokoh bin Naufal juga termasuk. Kemudian siapa lagi? Zubair bin Al-Awam. Itu Bani Asad. Saya. Nah, kemudian berikutnya Abdul Manaf itu di antara anak-anaknya ada yang bernama Abdul Syams, Hasim, Al-Muthalib dan Naufal. Ini nanti kita yang akan banyak berbicara itu ini. Ya, kita lanjutkan nanti aja. Kita pending dulu, kita kenalan dulu dengan Al-Usroh An-Nabawiyah. Ibu-ibu, saya mohon maaf kalau saya pakai gambar-gambar. Ini bukan ini yang asli bukan, saya hanya ingin membangkitkan apa namanya imajinasi gitu ya. Ini dari film ini. Gitu ya. Nah, apa keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih terkenal dengan sebutan Al-Usroh Al-Hashimiyah, keluarga Bani Hashim. Ya, nah dinisbatkan kepada siapa? Hashim kakek beliau. Hashim itu kerjaannya, profesinya ya di Mekah adalah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas penanganan air, sikoya dan rifalboh, menyediakan makan terhadap pengunjung Baitullah. Gitu ya. Nah, kemudian
dikenal sebagai orang yang hidup dalam kondisi yang baik dan memiliki martabat tinggi. Jadi orangnya kaya raya Hashim tadi dan terkenal sangat dermawan. Hashim ya itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Amru. Kenapa dinamakan Hashim? Ya karena kerjaan beliau itu meremuk-remukkan roti yang bernama sarit yang diberikan untuk jamaah haji. Jadi ada roti kuah gitu ya. Nah, rotinya itu diremukkan, ini yang jadi dia tuh melayani jamaah haji dengan tangannya sendiri. Dia padahal orang kaya raya. Dan memang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal orang yang sangat dermawan. Dan mereka itu orang yang mengutamakan jamaah haji gitu ya di atas diri mereka. Kita nanti akan tahu seperti apakah mereka. Nah, kemudian diyakini juga bahwa Hashim ini adalah orang yang pertama kali mencanangkan rihlatus syita dan rihlatus shaif. Ya, rihlatus syita, rihlatus shaif. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatus syita iwas shaif. Ya, jadi Allah itu memberi nikmat untuk mengambil hatinya orang-orang Quraisy. Caranya gimana? Di antaranya adalah Allah memberikan rihlatus syita dan rihlatus shaif, yaitu bepergian di musim dingin dan bepergian di musim panas. Kemarin kita sudah bahas ya, kondisi gurun pasir itu seperti apa? Apakah tempat yang aman ataukah tempat yang banyak bahayanya? Gimana, Bu? Yang banyak bahayanya. Gitu ya. Kita juga sudah tahu gimana orang-orang Badui itu mereka bisa sewaktu-waktu mereka merampok para kafilah. Gitu ya, Badui yang memang profesinya sebagai penyamun seperti suku Ghifar dan suku Aslam. Gitu ya. Mereka dulu itu adalah dua kabilah yang suka menyamun gitu ya di padang pasir. Nah, sehingga orang-orang yang mau bepergian di musim dingin, musim panas, itu mereka merasa khawatir. Ya, jadi banyak yang menjaga, kecuali Quraisy. Quraisy bisa pergi untuk berdagang di musim panas maupun musim dingin. Musim panas mereka ke tempat yang dingin, yaitu di daerah Syam. Musim dingin mereka ke daerah yang panas, yang hangat gitu ya, di daerah Yaman. Dengan bebas gitu ya. Nggak ada orang yang berani dengan Quraisy. Apa penyebabnya? Nanti kita bahas. Semuanya nanti ya. Karena ini apa namanya? Stimulus dulu ya supaya bangkit apa namanya? Keingintahuannya gitu ya. Gitu. Jadi memang Quraisy ini dimuliakan. Nah, kita kalau membicarakan tentang Quraisy gitu ya, kita nggak boleh menjelek-jelekan walaupun mereka itu dulu pernah gitu ya, mereka pernah memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mereka masih dalam kemusyrikan. Kenapa? Ini adalah kabilah yang mulia, kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti dengannya gitu ya, Rasulullah apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih khalifah ya, ratu adil yang terakhir yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi juga dari Quraisy, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, jadi tadi ya, Quraisy itu bisa bepergian dengan aman, bepergian untuk berdagang. Dan siapakah yang mencanangkannya adalah kakeknya yang bernama Hashim. Ada yang berpendapat Qusay, gitu ya. Ada juga yang berpendapat Hashim. Kalau di buku yang kita diskusikan itu adalah Hashim yang mencanangkan apa namanya bekerja, apa namanya berdagang. Ya, mereka itu ngapain sih ke negeri Syam, ke negeri Yaman? Kita juga udah bahas kemarin, yaitu mereka apa? Mereka kulaan sebetulnya. Mereka itu apa? Kulaan itu? Ya kulaan ya, itu jadi bahasa Indonesia ya. Mereka kulaan. Kemudian dijual di Makkah. Ya, kita juga sudah tahu kalau Makkah itu tempatnya orang berhaji. Makanya ya apa yang mereka lakukan itu sangat menguntungkan. Mereka kulaknya di mana? Di Syam dan di Yaman. Ya, juga nanti mereka kulaan dari India, dari Habasyah, gitu ya. Tapi ini yang kita bahas sekarang rihlatain ini. Ya, dua perjalanan di musim panas dan perjalanan di musim dingin. Saya berikutnya. Kita membicarakan dulu tentang Hashim tadi. Jadi Hashim itu
adalah seorang pedagang, ya, pedagang yang sangat sukses dan kaya raya. Dan Hashim ini suatu ketika ada yang berpendapat ya Bu ya, di antara para ustadz gitu ya, saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah gitu, kalau Hashim ini bisa dibilang nggak punya istri di Makkah. Saking orangnya itu pengusaha gitu ya, pengusaha, istrinya itu di luar-luar Makkah. Gitu ya. Nah, suatu ketika Hashim ini bepergian kemana? Mau ke negeri Syam. Nah, kalau mau ke negeri Syam berarti harus melewati Madinah. Madinah itu dulu namanya apa, Bu? Yasrib, betul. Harus mampir Yasrib dulu. Nah, kemudian ya di Yasrib itulah dia bertemu dengan Salma binti Amru dari Bani Najjar. Salma binti Amru an-Najjariyah. Gitu ya. Nah, inilah yang nanti ya Bani Najjar ini nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di situ ketika hijrah di perkampungan Bani Najjar. Ya, karena ada hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungan keluarga. Nah, Salma binti Amru, Hashim ini, dia tertarik dengan Salma binti Amru dan kemudian menikahinya. Diberikan rumah gitu ya Bu ya, tinggal selama beberapa bulan di situ, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, ketika itu Salma binti Amru sudah hamil. Nah, ternyata nyampe di Ghazah. Ghazah di mana, Bu? Di Palestina. Ya, wafatlah Hashim. Sementara istrinya sedang mengandung. Gitu ya. Nah, kemudian Salma binti Amr pun melahirkan sendirian gitu ya, dan anaknya sudah menjadi yatim sebelum ketemu ayahnya. Nah, kemudian setelah itu adik atau kakaknya Hashim ya, yang namanya Al-Muthalib. Ya, kita kalau lihat di sini, nah ini Al-Muthalib ini dia pergi ke Yasrib. Dia dengar keluarganya, abangnya gitu ya, itu punya anak di Yasrib. Maka dia pun ingin mencari keponakannya di sana. Nyampe di Yasrib, ya ketemulah dengan seorang anak laki-laki yang mirip banget dengan kakaknya. Nah, dan kemudian tanya siapa namamu nak? Namaku Syaibah. Dia yakin ini adalah anaknya kakaknya. Menetes air matanya. Dia mengenang kakaknya, mirip banget dia dengan kakaknya. Nah, kemudian dia bilang, ayo, aku ini adalah pamanmu. Ikutlah paman nak ke Makkah, ke rumahnya ayahmu. Nah, kemudian anak itu bilang, aku nggak mau. Gitu ya. Kemudian dia ke ibunya, ya Salma binti Amr. Dan kemudian Al-Muthalib pergi juga gitu ya, ke ibunya anak itu tadi, Salma binti Amr. Dan kemudian dia memperkenalkan diri sebagai adiknya atau keluarganya Hashim. Dan dia minta izin kepada Salma binti Amr untuk membawa putranya Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Gitu ya. Kenapa dinamakan uban? Orang Arab jahiliyah sama seperti orang Jawa zaman dulu ya. Kita itu dulu anaknya lahir ternyata gelundung, anaknya Cikra, dinamain Cikra gitu ya. Nah, itu juga anaknya dinamakan Uban. Gitu ya, Syaibah gitu. Nah, kemudian setelah itu Syaibah tadi itu bilang sama pamannya Syaibah, Al-Muthalib bilang sama ibunya. Gitu ya. Kalau aku mau mengajak anak ini, keponakanku ini ke rumahnya ayahnya. Kemudian katanya Salma, aku nggak mau, karena anak ini adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Dia yang maksudnya yang mengingatkanku pada ayahnya, gitu ya. Ya, aku nggak mungkin melepaskan anak ini. Kemudian katanya Al-Muthalib, sesungguhnya aku sedang membawanya untuk menduduki singgasana ayah. Kira-kira boleh nggak, Bu? Seorang ibu akan berbuat apa saja gitu ya untuk anaknya gitu ya. Kita kadang-kadang anak cuma satu atau cuma dua gitu ya, atau sedikit atau berapa gitu, pondokkan semua. Kenapa kita pondokkan? Karena ya untuk yang lebih baik gitu ya. Kita rela berpisah walaupun sebetulnya hati kita menangis. Seperti itulah Salma binti Amr.
Dengan berat hati, tapi dengan penuh harap dilepaskanlah putranya Syaibah. Kemudian setelah itu, Syaibah ikut dengan pamannya Al-Muthalib, ikut ke Mekah. Nah, dibonceng, didudukkan di unta yang bagian belakang. Nah, kemudian penduduk Makkah itu melihat ada orang yang dibonceng oleh Abdul Muthalib, dikira orang itu adalah budaknya Abdul Muthalib. Karena biasanya Abdul Muthalib membawa budak, misalnya beli budak gitu ya, kemudian diboncengkan di belakang untanya. Nah, kemudian mereka bilang itu adalah budaknya Al-Muthalib, dipanggil Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Dari situlah nama Abdul Muthalib berasal, disebut nama Abdul Muthalib. Ini ya Bu ya. Nah, ini Syaibah, aka Abdul Muthalib atau Syaibah ya. Nah, kemudian Abdul Muthalib ini dia tumbuh di Mekah menjadi seorang laki-laki yang bijak dan tampan. Gitu ya. Saking tampannya nanti kita akan tahu ya, seperti apakah Raja Habasyah itu terpesona dengan Al-Muthalib. Ketampanan yang nggak biasa. Yang dimiliki oleh seseorang yang dia itu bisa jadi ada hubungannya dengan para nabi. Gitu ya, yang penuh karismatik. Ya, sudah ada gitu ya bibit-bibit bahwa ini adalah mungkin bisa menjadi usroh nabawiyah. Dan orang-orang pada waktu itu, dunia internasional pada waktu itu, mereka sedang terpuruk pada kejahiliahan dan mereka menunggu-nunggu seorang nabi untuk membawa petunjuk mereka, mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Mereka ada di jurang kenistaan, ada di lembah kenistaan. Mereka membutuhkan petunjuk dan mereka menanti-nanti kedatangan nabi itu. Gitu ya, Abdul Muthalib sangat populer di kalangan kaumnya dengan karismanya, kebijaksanaannya. Ya, dan kemudian ketika dia sudah dewasa, dia mewarisi harta ayahnya, yaitu Hashim. Akan tetapi kemudian pamannya yang bernama Naufal, ya dia mau menyerobot kepemimpinannya Abdul Muthalib. Tadi kan Al-Muthalib juga bilang gitu ya. Jadi awalnya yang menjadi penggantinya Hashim adalah Al-Muthalib. Dan Al-Muthalib ini adalah orang yang sangat dermawan sampai dia diberi gelar Al-Fayyad, yaitu orang yang dermawan. Gitu ya. Nah, tapi kemudian Al-Muthalib wafat dan yang menggantikan kepemimpinannya adalah Abdul Muthalib. Ya, Naufal ini pamannya, ini Naufal ini nggak suka. Gitu ya, dia merasa saya yang mestinya jadi pemimpin. Dia merebut kepemimpinannya Abdul Muthalib. Dan kemudian Abdul Muthalib mengirim surat, gitu ya, mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Madinah, di Yathrib. Jadi awalnya, ya mereka Abdul Muthalib minta bantuan kepada paman-pamannya yang ada di Makkah, ya kepada amnya, ya ammu itu kan paman dari garis ayah. Nah, tapi ammunya nggak mau, gitu ya. Kenapa? Karena nggak mau bermusuhan dengan saudara sendiri. Nah, akhirnya minta bantuan kolnya. Kol, paman dari garis ibu yang ada di Madinah. Disuratilah Abdullah, gitu ya. Abdullah bin Amr. Nah, kemudian datanglah Abdullah bin Amr al-Najjari, gitu ya. Dan kemudian dia bersama dengan 70 orang, gitu ya, yang siap untuk membela Abdul Muthalib. Nah, kemudian ketemu dengan Abdul Muthalib, dipersilahkan dulu untuk istirahat dulu. Paman istirahat dulu di rumahku. Oh tidak, aku tidak akan beristirahat sebelum aku mengembalikan kepemimpinanmu kepadamu. Gitu ya. Nah, kemudian dia pun ketemu Naufal saat sedang duduk-duduk dengan pemuka Quraisy. Gitu ya. Langsunglah, ya mohon maaf, namanya bukan Abdullah, Abu Sa'ad ya. Abu Sa'ad An-Najjari. Abu Sa'ad An-Najjari langsung mencabut pedang dan kemudian langsung ditodongkan kepada Naufal. Ya, kembalikan kepemimpinan keponakanku atau kamu mati. Nah, kemudian Naufal langsung bilang, iya, aku kembalikan
kepemimpinan keponakanku kepadanya. Itu, dan di depannya pemuka-pemuka Quraisy. Kita sudah tahu ya Bu ya, bahwa orang-orang Quraisy ini, mereka perkataan mereka itu ibarat sumpah. Ketika mereka sudah mengatakan sesuatu, itu mereka nggak mungkin mencabutnya. Gitu ya, dan dia mengatakan itu di depan zu'ama Quraisy. Di depannya pemuka-pemuka Quraisy, nggak mungkin dia mencabut lagi perkataannya. Akhirnya dia, ketika dia sudah bilang seperti itu, dia tidak bisa lagi untuk tidak menepati janjinya. Dan barulah setelah itu Abu Sa'ad tinggal di rumah Abdul Muthalib selama 3 hari. Nah, Naufal ini nantinya dia akan bersekutu gitu ya, dengan Bani Abdus Syams bin Abdi Manaf untuk menandingi Bani Hashim. Ini akan bersekutu dengan ini. Ya, klannya Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Abu Sufyan bin Harb, ya, Utbah bin Rabi'ah. Ini mereka ini yang nanti jadi di antara keturunannya ada yang bernama Bani Bani Umayyah. Itu mereka saingan kuatnya Bani Hashim. Gitu ya. Nah, Naufal ini ya dia nanti akan bersekutu dengan Bani Abdus Syams untuk memusuhi Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini nanti akan bersekutu dengan Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Kita masih ingat ya Bu ya, Bani Khuza'ah itu yang gimana? Amr bin Luhai, gitu ya. Bani Khuza'ah itu siapa? Istrinya Kusoy. Ya, masih ingat Bu? Samar-samar. Gitu ya. Nah, soalnya bukunya belum nyampe ya. Insya Allah ini bukunya sudah nyampe, bisa dibaca di rumah. Baik. Nah, kemudian setelah itu dikembalikanlah tampuk kepemimpinan kepada Abdul Muthalib. Nanti ya dukungannya Khuza'ah itu akan ngaruh gitu ya pada perjanjian Hudaibiyah gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi latar belakangnya. Nah, kemudian ada 2 momentum besar pada Baitullah pada masa Abdul Muthalib. Jadi sebagaimana yang kita pelajari waktu itu ya, bahwa sumur Zam-Zam itu gimana posisinya? Dikuburkan oleh siapa? Bani Jurhum. Kenapa mereka menguburkan sumur Zam-Zam? Karena mereka sakit hati, mereka diusir oleh Bani Khuza'ah dari Makkah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengubur sumur Zam-Zam, juga harta, perbendaharaan harta yang ada di dalam Ka'bah. Ada kayak benda-benda dari emas gitu ya, rusa emas, kemudian tameng emas dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus ya, yang dari emas-emas gitu ya. Itu dikubur semua di sumur Zam-Zam, kemudian dihilangkan jejak sumur Zam-Zam. Nah, kemudian setelah itu selama ratusan tahun sumur Zam-Zam itu hilang. Nah, kemudian suatu ketika Abdul Muthalib itu dia diberi petunjuk mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mimpi bahwa dia diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Nah, kemudian dia pun mengajak putranya yang pertama yaitu Al-Harith untuk menggali sumur Zam-Zam. Dan ketika beliau menggali sumur Zam-Zam, Quraisy nggak bantuin. Ya mereka malah ngejek-ngejek. Katanya ngapain kamu menggali sumur Zam-Zam? Dulu nenek moyang kita sudah pernah. Gitu ya, menggali sumur Zam-Zam, ya, tapi nggak berhasil. Udah nggak usah. Nah, tapi Abdul Muthalib tetap. Sampai akhirnya diketemukanlah sumur Zam-Zam di antara 2 berhala Isaf dan Naila. Ditemukan di situ dan kemudian beliau pun menggalinya. Dan ditemukanlah harta karun yang terpendam di situ. Nah, kemudian muncullah ketamakan keluarga besarnya gitu ya. Langsung bilang, "Loh, itu kan kami juga berhak." Gitu ya. Kami juga ini keluarga Kusoy gitu ya. Kami juga Bani Adnan. Kami juga Quraisy, kami berhak. Maka apa kata Abdul Muthalib? Ya sudah, ya kita tidak menemukan jalan
kita tanyakan saja pada orang pinter. Kita sudah tahu ya, kalau mereka itu kebiasaannya adalah ke dukun. Kenapa dukun orang pinter? Karena yang datang orang bodoh gitu ya, tanyaannya malah ke dukun gitu ya, nggak mau tanya sama Allah. Sudah, kalau kita tanya sama Allah, jawab nggak Bu? Dijawab Bu, ya dijawab. Makanya yang sering baca Quran, pasti kita dijawab sama Allah. Ya, nah kemudian setelah itu mereka pergi ke dukun Bani Sa'ad. Mereka itu merasa dukun itu yang bertuah itu dukun perempuan. Maka mereka pergi ke dukun Bani Sa'ad. Ternyata di perjalanan itu ketika lagi terik-teriknya mereka kehabisan minum, itu turun hujan lokal. Dan hujan lokal itu hanya kena Abdul Muthalib. Mereka pun tahu bahwa persoalan tentang sumur Zam-Zam ini oleh Rabbul Bait, oleh Tuhannya rumah ini, Tuhannya Ka'bah, telah diserahkan kepada Abdul Muthalib. Jadi mereka nggak ikut-ikut. Gitu ya. Nah, kemudian kita kembali kepada Abdul Muthalib, flashback lagi ya. Jadi ketika Abdul Muthalib tunggali sumur, ya mencari sumur dan nggak ada yang membantu, Abdul Muthalib itu sempat bernazar bahwa ya kan yang bantu cuma Al Harits putranya. Dia bilang kalau nanti aku punya 10 orang anak laki-laki, salah satu di antara mereka akan aku sembelih. Ya sebagai kurban untuk Rabbul Bait. Jadi maksudnya ingin ngikutin nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya padahal Nabi Ibrahim itu adalah petunjuk dari Allah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita kembali lagi Abdul Muthalib tadi akhirnya menemukan harta benda tadi dan harta bendanya itu nggak dimiliki oleh dia tapi dikembalikan kepada Ka'bah. Ditempelkan, ada yang ditempelkan jadi pintunya Ka'bah, ada yang pokoknya dikembalikan kepada Ka'bah, nggak satupun yang dia ambil. Gitu ya, padahal yang menemukan kan dia, gitu ya. Tapi seperti itulah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini di sini disebutkan ya bahwa yang ditemukan adalah pedang-pedang, tameng-tameng besi, 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas, gitu ya. Oleh Abdul Muthalib, pedang-pedang itu dijadikan pintu Ka'bah. 2 pangkal pelana dijadikan lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu tersebut. Gitu ya. Dia juga menyediakan tempat untuk pelayanan air Zam-Zam bagi para jamaah haji. Jadi di sekitarnya Ka'bah nanti kita mudah-mudahan ada waktu untuk nonton semuanya gitu ya. Terlalu banyak yang mau disampaikan tapi nggak ada waktu. Kalaupun nggak ada waktu nanti saya tunjukin ini aja Bu di YouTube-nya. Gitu ya, ada YouTube yang bisa kita lihat seperti apakah posisinya. Jadi di Ka'bah itu kan agak dekat dari Ka'bah gitu ya. Itu ada sumur Zam-Zam. Nah, kemudian ada tempat gitu ya, ada 2 tempat gitu. Yang dekat ini adalah untuk air minum, yang dekat ini adalah untuk bilas. Jadi ini sumur Zam-Zam. Nah, kemudian yang sini untuk minum, yang agak jauh dari Ka'bah untuk bilas. Jadi untuk memberi makan minum kuda atau untuk apa. Nah, itu tapi sumbernya mereka carinya airnya dari sumur Zam-Zam. Dan di Mekah itu mungkin ada pertanyaan ya, di Mekah gimana ketika nggak ada sumur Zam-Zam, ketika sumur Zam-Zam tertutup? Ya, ada sumur yang lain. Gitu ya, ada beberapa sumur yang lain. Jadi penduduk Mekah tetap bisa mendapatkan air. Nah, kemudian yang kedua yaitu datangnya pasukan bergajah. Jadi peristiwa yang pertama tadi, ya ketika sumur Zam-Zam yang merupakan sumur yang pertama kali Allah berikan untuk nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan Nabi Ismail dan Bunda Hajar. Ya kan itu kemudian ditemukan lagi, gitu ya. Seolah-olah itu kan ada isyarat bahwa ya nanti Nabi yang dari keturunan mereka ini akan
lahir. Jadi ini hal yang berhubungan dengan Ka'bah. Dan selama ini di Jazirah Arab, pusat spiritualitas itu masih Masjidil Aqsa. Gitu ya, mereka nggak terlalu memperhatikan Ka'bah. Ka'bah oke lah, memang mereka pakai untuk haji. Tapi masih ya pandangan mereka semua tertuju kepada Masjidil Aqsa yang merupakan Ardhul Anbiya. Kalau mau cari tempatnya nabi-nabi, gitu ya, tempatnya para anbiya, tempat spiritualitas itu ada di Masjidil Aqsa, ada di Bumi Syam. Ya, sementara Ka'bah itu masih kurang kepopulerannya dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Ini untuk dunia internasional, Bu. Bukan untuk Jazirah Arab saja. Kalau di Jazirah Arab Ka'bah sangat terkenal. Gitu ya, tapi kalau dunia internasional Masjidil Aqsa. Gitu ya, bukankah nabi-nabi yang sebelumnya, nah itu mereka ada di tanah Syam. Nah, kemudian setelah itu ada peristiwa yang kedua yang membuat ya mata dunia benar-benar tertuju kepada Ka'bah. Yaitu kisahnya kita kembali ke negeri Habasyah. Kita masih ingat ya Bu ya, negeri Habasyah dekatnya mana Bu? Dekatnya Yaman ya, dekatnya Yaman. Waktu kita tinggalkan kemarin, siapa yang menguasai Yaman? Siapa pembicaraan yang kemarin yang menguasai Yaman siapa? Siapa? Loh, bukan. Dunua sudah dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh Abraha. Aryat dikalahkan oleh Aryat. Aryat dibunuh oleh Abraha. Ingat ya Bu ya? Ya, insya Allah nanti kalau udah baca buku sirahnya lebih ingat. Nah, kemudian setelah itu jadi yang jadi gubernur di Yaman waktu itu adalah Abraha. Dan Abraha ini masih merasa insecure gitu ya. Dia masih merasa posisinya dia ini masih lemah. Jadi dia merasa dia itu perlu untuk mengambil hati rajanya. Ya, sehingga apa? Sehingga dia buatlah satu rumah ibadah yang sangat megah. Yang nggak ada di Jazirah Arab rumah ibadah yang semegah itu. Yang dia namai Al-Qulayyus. Ya, tepatnya di kota Son'a. Nah, Al-Qulayyus itu dia buat untuk apa? Untuk menandingi Ka'bah. Bukankah selama ini orang-orang Jazirah Arab itu mereka senantiasa berhaji ke Ka'bah? Apa sih Ka'bah? Ya, cuman bangunan persegi, ya persegi yang kuno, gitu ya. Sama sekali nggak ada unsur mungkin estetiknya. Gitu. Ya, daripada ke situ, mending ke Qulayyus ini. Dia membuat suatu gereja yang namanya Al-Qulayyus. Dia buat semegah-megahnya. Ternyata apa? Dan dia ajak orang-orang Jazirah Arab untuk berhaji ke Al-Qulayyus. Dia nggak tahu ya bahwa Ka'bah ini bukan masalah bangunan. Ini adalah masalah spiritualitas. Dia ini masalah hati. Dan gimana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdoa agar Allah menjadikan hati manusia itu cenderung ke Ka'bah. Dan juga mereka ya umatnya Nabi Ibrahim ya orang-orang Jazirah Arab ini mereka senantiasa berhaji ke Ka'bah. Bukan karena melihat bangunannya. Gitu ya. Nah, kemudian Abraha tadi dia tuh berpikir kalau aku bisa membuat rumah ibadah yang jauh lebih bagus, gitu ya, pastilah mereka mau berhaji ke sini. Dan juga ini masalah apa? Masalah ekonomi juga. Jadi ini saya yang saya bahas pendapatnya Syekh Safir Rahman Mubarakfuri ya Bu ya. Tuh, bahwa ini masalah ekonomi juga. Apa yang diinginkan oleh Abraha? Ya orang-orang Mekah itu mereka kayanya dari mana? Kita udah bicarakan, orang-orang Badui itu kondisinya bukan seperti orang Mekah. Orang Mekah mereka kaya-kaya. Bahkan mereka bisa dagang gitu ya. Mereka kulaannya aja ke luar negeri. Gimana dengan orang Badui di sekitarnya Mekah? Mereka keadaannya, mereka bangsa nomaden, pindah-pindah, mengikuti di mana mata air berada. Ya, tapi orang Mekah mereka kaya. Dari mana sebetulnya? Karena di situ ada Ka'bah. Mereka bisa dagang di situ. Kita tahu ya Bu ya, orang-orang di Mekah itu biasanya mereka kan dagang ya. Gitu dulu ada pasar apa yang terkenal itu? Pasar Seng. Sekarang berubah jadi
Ben Dawud. Ya, ya dulu apa namanya memang seperti itu, dan mereka berdagang, mereka mengandalkan apa namanya perdagangan untuk kehidupan mereka. Dan masya Allah, Abraha berpikir, kalau aku bisa menjadikan Yaman ini, Sonaa ini kota perdagangan juga, pasti aku mendapatkan wajahnya, mendapatkan restu gitu ya, akan lebih stabil posisiku di hadapan rajaku, gitu ya, yaitu Raja Najasyi. Najasyi itu kan gelarnya Raja Habasyah. Nah, ternyata apa? Orang-orang Jazirah Arab mereka nggak ada yang mau, ya nggak ada yang sudi untuk berhaji ke Al-Qulayus walaupun bangunannya sangat megah. Bahkan ada salah seorang di antara Bani Kinanah, ya, yang dia itu mohon maaf dia buang air besar, gitu ya, di Al-Qulayus dan dioleskan ke temboknya untuk menunjukkan ya bahwa dia tidak sudi untuk berhaji ke Al-Qulayus. Gitu ya. Ada yang berpendapat itu adalah dari Ahlun Nasi'. Saya baca tadi Sirah Ibnu Hisham. Ahlun Nasi' itu apa? Orang yang suka merubah-rubah, orang yang pekerjaannya menggeser-geser bulan haram. Kemarin saya sudah sampaikan belum? Jadi salah satu di antara ini profesi itu ada yang namanya Ahlun Nasi', menggeser bulan haram. Jadi mereka itu tidak berperang ketika bulan haram. Ya, nah kemudian apa? Mereka kadang-kadang butuh, gitu ya, butuh misalnya mereka merasa harga diri mereka tersakiti, gitu ya, atau mereka merasa mereka membutuhkan untuk mencari nafkah, gitu ya, dari perang itu kan mereka dapat ghanimah yang banyak. Itu mereka akan pergi ke Ahlun Nasi' untuk menggeser bulan haram, gitu ya. Jadi misalnya mereka bilang udah apa namanya Rojab, gitu ya, salah satu di antara bulan haram itu kita buat 2 bulan, gitu ya. Berarti apa namanya Sya'bannya bulan apa namanya tahun depan itu 2 bulan. Nah sekarang Rojabnya dimajukan. Nah itu bisa jadi seperti itu praktek Ahlun Nasi itu. Ya Allah berfirman bahwa Ahlun Nasi itu ziyadatul kufur, menambah kekufuran orang-orang musyrikin. Nah, tapi Ahlun Nasi' ini, mereka punya kecintaan yang sangat luar biasa kepada Ka'bah. Itu sisi buruk mereka. Sisi baiknya, itu mereka sangat mencintai Ka'bah. Mereka merasa tidak terima dengan Abraha tadi membuat satu gereja yang mau menandingi Ka'bah. Orang-orang disuruh berhaji ke situ. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Kinanah tadi membuat Abraha sangat tersinggung, gitu ya. Dan kemudian dia memutuskan dia harus menghancurkan Ka'bah, gitu ya. Maka dia membawa pasukan, puluhan ribu pasukan, ya, pasukan yang sangat besar untuk menyerang Ka'bah. Dan di perjalanan, ya, dia dihadang oleh kabilah-kabilah Arab, ya, orang-orang Badui. Nah, yang pertama dia dihadang oleh Dzu Nafar. Ya, Dzu Nafar tadi itu kemudian dikalahkan dan dia ditahan oleh Abraha. Nah, kemudian dia diserang lagi gitu ya oleh satu kabilah. Dan bahkan pemimpin kabilahnya tadi ya dia jadikan penunjuk jalan ke Ka'bah. Karena apa? Karena dia orang Habasyah. Dia nggak tahu Jazirah Arab petanya seperti apa. Dia butuh apa namanya penunjuk jalan. Naufal al-Has'ami ya itu tadi. Nah Naufal tadi ditangkap sama dia dijadikan penunjuk jalan. Dan kemudian dia nyampe di satu kota ya yang punya Ka'bah mini yang dinamakan Al-Lata. Kota itu mana? Kota Taif. Ya, di situ ada Bani Thaqif. Nah, orang-orang Taif ini pengkhianat. Mereka bilang kepada Abraha gitu ya, kami ini nggak ingin berurusan sama kamu. Karena awalnya memang mau diserang.
dikira oleh Abraha itulah Ka'bah. Nah, kemudian katanya ini bukan Ka'bah, ini bangunan ini namanya Al-Lata. Ya, kalau ingin tahu Ka'bah yang mana ini, ada utusan kami ya yang akan menunjukkan kepadamu mana Ka'bah yang asli. Ya, utusannya tadi itu namanya Abu Righal. Abu Righal ini pengkhianat. Ya, yang lainnya kabilah-kabilah Arab yang lainnya itu mereka malah memerangi Abraha. Tapi kalau ini Abu Righal dan kabilahnya ini enggak. Nah, kemudian di satu daerah yang bernama Al-Muhammas, Abu Righal ini tewas dengan cara yang misterius. Nah, sebetulnya itu sudah nggak mengenakkan. Ya, dia kan istirahat di situ Abraha dan bala tentaranya yang sangat banyak, dan bala tentaranya Abraha ini juga sangat-sangat nggak mungkin untuk dikalahkan oleh orang-orang Jazirah Arab. Kita udah bahas tuh, gimana mereka itu orang-orang Jazirah Arab tuh mereka nggak punya tentara yang banyak. Ya, mereka itu kabilah-kabilah kecil biasa, bukan kerajaan. Nggak seperti Habasyah yang merupakan negara bonekanya Romawi gitu ya, cabangnya Romawi yang bisa mengerahkan pasukan banyak. Kalau Jazirah Arab nggak bisa, paling cuma ribuan, berapa ribu itu sudah banyak, atau ratusan. Gitu ya, mereka nggak mungkin menghadapi Abraha dan puluhan ribu bala tentaranya. Bahkan di bala tentaranya tadi itu ada beberapa gajah. Gajah yang paling besar itu yang ditunggangi oleh Abraha. Ada yang bilang namanya Gajah Mahmud. Gitu ya. Jadi dalam kelompok gajah, dalam kawanan gajah, itu gajah yang paling besar itu yang menjadi pemimpinnya. Gitu ya. Nah, kemudian ketika beristirahat di Al-Muhammas tadi, Abu Righal itu tewas secara misterius, penyakit yang aneh. Nah, itu sebetulnya Abraha udah agak takut. Nah, kemudian ketika itu tentaranya Abraha, karena memang perjalanannya sangat jauh, ini perjalanannya bukan perjalanan yang main-main, perjalanan mengarungi padang pasir. Nggak ada, kita udah pernah bicarakan, nggak ada rest area. Nah, pasukannya ini sangat banyak, sehingga mereka sangat membutuhkan logistik. Ketika di daerah Tihama, mereka mencuri 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Unta ini fungsinya bukan hanya sebagai rikat, bukan hanya sebagai tunggangan, tapi juga sebagai apa? Makanan. Satu unta bisa memberi makan 100 orang. Gitu ya. Jadi lumayanlah mereka mencuri 200 unta milik Abdul Muthalib. Nah, kemudian setelah itu, ini singkat saja ya Bu ya. Abraha memerintahkan salah satu di antara orang-orang Yaman yang dia taklukkan, gitu ya, untuk sebagai utusan dulu ya, memperingatkan orang-orang Mekah atau menyuruh gitu ya, siapa pemimpinnya untuk negosiasi dulu dengan Abraha. Ya, Hunatoh namanya. Nah, disuruh memanggil Sayyidul Makkah. Nah, kemudian dia datanglah bersama dengan Abdul Muthalib. Ini singkatnya aja ya Bu ya. Sebetulnya ada ceritanya. Kalau kita baca sirahnya Ibnu Hisham, ini nggak sesimpel ini. Gitu ya. Ada lika-likunya masih nanti. Tapi jadi bingung kalau terlalu banyak cerita dan nama. Sudah. Langsung saja Bu ya. Kemudian Abdul Muthalib tadi itu datang, ya, dan kemudian Abraha itu ketika melihat Abdul Muthalib, kita kan udah bicarakan tadi kalau gimana pesonanya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Gitu ya, orang yang melihat tuh langsung terpesona gitu ya, melihat Abdul Muthalib, seorang laki-laki tua yang tampan dan kelihatan sekali cahaya karismatik di wajah beliau. Abraha itu dia merasa gengsi, ya dia merasa nggak pantas orang ini untuk dia ada di atas dan kemudian Abdul Muthalib ada di bawah. Tapi juga dia gengsi untuk mendudukkan Abdul Muthalib di sebelah singgasananya. Apa katanya orang-orang Habasyah nanti? Apa katanya pasukannya? Maka apa? Dia duduk di permadani dan mempersilahkan Abdul Muthalib untuk duduk sejajar dengan dia. Gitu ya. Nah, kemudian Abdul Muthalib memperkenalkan diri.
Nah, kemudian Abraha ini bilang, apa tujuanmu? Apa namanya? Apa yang ingin kau katakan, wahai Abdul Muthalib? Aku ini mau menyerang ini apa namanya? Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Dalam hatinya Abraha ini, kalau ini Abdul Muthalib ini bilang jangan lakukan, ya saking dia itu terpesonanya dengan sosok Abdul Muthalib, maka dia akan stop. Dia nggak akan lakukan. Ya, tapi kemudian apa? Abdul Muthalib tuh bilang, aku datang ke sini untuk mengambil 200 ekor unta yang kau curi. Ya, kaget Abraha. Aku nggak nyangka ya, kamu bahasa kita ya, kamu tuh orang yang seegois ini. Kamu adalah Sayyidul Makkah. Kamu adalah apa namanya pemimpinnya Mekah dan kamu adalah orang yang menjaga Ka'bah kaummu dan itu adalah tempat suci bagi kaummu. Bagaimana mungkin kamu datang ke sini padahal aku ini sudah mau menyerang Ka'bah, malah yang kamu pikirin harta pribadimu. Itu kan sebetulnya nggak Abdul Muthalib banget ya. Nah, apa kata Abdul Muthalib? Ana Rabbul Ibil. Ya, saya ini adalah pemiliknya unta. Ya, wahadal bait lahu rabbahu. Dan rumah ini punya Tuhan, punya pemilik yang nanti akan melindungi dia. Sebetulnya itu ancaman. Ya, ancaman buat Abraha. Dan sebetulnya Abraha itu juga merasa takut, tapi gimana lagi? Yang ngomong ini juga bukan orang sembarangan, yang ngomong adalah Abdul Muthalib. Ada yang berpendapat Abdul Muthalib itu nggak pernah minum minuman keras, termasuk aliran yang benci dengan minum minuman keras, dengan khamr. Gitu ya. Dan juga kita udah tahu pesonanya Abdul Muthalib. Ya. Nah, kemudian dia bilang kalau memang itu yang kamu inginkan gitu ya, dia pura-pura nggak takut aja Abraha. Udah terlanjur. Ya, dia udah bawa banyak pasukan ke situ. Ya sudah. Kemudian dikembalikan untanya dan Abdul Muthalib langsung datang kepada kaumnya dan bilang, "Mari kita menepi. Kita jangan menyerang, jangan melawan Abraha." Nggak mungkin kan. Ya, mereka merasa itu bukan tandingan mereka, Abraha dan bala tentaranya. Apa rencananya Abraha? Dia itu membawa gajah-gajah untuk menarik temboknya Ka'bah. Gitu ya. Nah, jadi ditarik dari beberapa sisi jadi hancur lebur. Itu rencananya dia. Dan kemudian ketika dia nyampe di satu tempat yang bernama Wadi Al-Muhassir, tiba-tiba gajahnya tadi tidak mau bergerak. Gajahnya tiba-tiba duduk. Gitu ya, itu nanti terjadi lagi, Bu, di peristiwa Fathu Makkah. Gitu ya, tiba-tiba Al-Qaswah, untanya Rasulullah nggak mau jalan. Kenapa? Di situ ada makhluk yang pernah Allah utus untuk menyiksa Abraha dan bala tentaranya, untuk mengadab Abraha dan bala tentaranya. Pada saat itu, ya, untanya Abraha tadi walaupun sudah paksa gitu ya, ditusuk atau kasih api atau apa, tetap tidak mau bergerak. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, bersegera gajahnya. Tapi dan kita sudah tahu ya di rombongan gajah yang paling besar itu panutan, pemimpin mereka. Jadi gajah yang lain juga mogok, nggak mau jalan. Nah, kemudian dari arah laut datanglah gitu ya, burung yang seperti burung layang-layang, seperti katatif. Ya, yang datang dengan membawa batu di cakarnya dan di mulutnya. Nah, itu yang Allah abadikan surat Surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu apa yang diperbuat oleh Tuhanmu wahai Muhammad kepada apa? Ashabul fil. Siapa ashabul fil? Ya Abraha dan bala tentaranya, pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya tidakkah
dia menjadikan kaidahum, tipu daya mereka fi tadlil, dalam kesia-siaan. Gitu ya. Jadi Allah menjadikan tipu dayanya Abraha, yaitu ingin menghancurkan Ka'bah, ya, itu menjadi sia-sia. Kemudian Allah menurunkan apa? Iya, burung. Burung apa? Nah, ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi burung itu tidak tahu namanya apa. Burung yang berbondong-bondong. Tarmihim, melempari mereka bihijarah, dengan batu-batu dari apa? Dari tanah liat yang terbakar. Yang efeknya seperti apa ke mereka? Ka'asfim makul. Mereka seperti apa? As itu apa? Daun. Makul itu yang dimakan. Jadi mereka seperti daun yang dimakan ulat. Pernah tahu Bu, daun yang dimakan ulat seperti apa? Iya, bolong-bolong pinggirnya hitam. Nah, seperti itulah. Jadi batu tadi ya yang dilemparkan itu pasti kena dan pasti membunuh. Ya, dan keadaannya seperti apa mereka yang terkena itu? Maka akan berjatuhanlah anggota tubuhnya satu persatu. Jadi Abraha sendiri bisa meloloskan diri, tapi setiap dia nyampe di tempat peristirahatan, satu anggota tubuhnya jatuh. Sampai akhirnya dia nyampe ke Sonaa dalam keadaan dada yang terlubang gitu ya, dan hati yang terbakar. Gitu ya. Apa hikmahnya Bu? Peristiwa penyerangan tentara bergajah ini. Bahwa Allah memberikan perlindungan Ka'bah kepada siapa? Memberikan perlindungan Ka'bah itu langsung. Dan tidak menyerahkannya kepada siapa? Kepada orang musyrik. Allah melindungi Ka'bah. Dan yang bisa melindungi Ka'bah adalah Allah sendiri. Ya. Yang memenangkan Islam adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang mukmin, orang yang beriman. Gitu ya. Allah tidak akan menyerahkan pemenangan agamanya kepada orang-orang musyrik. Makanya kalau kita pilih gitu ya, jadi orang yang suka memberi gitu ya, orang yang care sama sesama, atau jadi kepanitiaan dalam suatu acara atau dalam organisasi gitu ya, yang memenangkan agama Allah, yang mengurusi umat, seharusnya kita bahagia. Kenapa? Berarti kita sama Allah dipilih. Karena Allah nggak akan menyerahkan perlindungan agamanya kepada orang-orang yang nggak beriman, orang-orang musyrik. Gitu ya. Allah melindungi langsung. Dan juga dari peristiwa itu, ya, orang-orang dunia internasional langsung semua menoleh pandangan mereka ke Ka'bah. Ada apa ini? Ada peristiwa yang ajaib. Dulu yang ajaib-ajaib terjadinya di mana? Di Palestina. Terjadinya di mana? Di bumi Syam. Sekarang terjadi di Ka'bah. Ini negeri antah berantah. Ya, orang-orang nggak ada yang mau tinggal di situ. Kenapa? Negeri yang tandus, kita udah tahu posisinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Gitu ya, tempatnya orang-orang Badui, gitu ya, tinggal. Orang-orang yang mereka terbelakang. Nggak seperti orang-orang Romawi yang punya teknologi yang canggih, atau orang Yunani yang memiliki filosofi yang terdepan saat itu. Nah, kemudian mereka pun menjadikan pandangan mereka semuanya ke situ. Oh, jadi jangan-jangan nanti nabi yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, Allah utus dari kota ini. Langsung auto spesial. Gitu ya, Ka'bah dan Makkah. Gitu. Nah, kemudian orang-orang Quraisy yang melihat, gitu ya, mereka ini melihat dengan ketakjuban, gitu ya, dan membekas di hati mereka. Ini apa namanya? Betul-betul rumah ini ada Tuhannya. Kita nggak salah selama ini, gitu ya. Orang-orang Jazirah Arab mereka secara umum menjadi hormat, segan dan takut kepada orang-orang Quraisy. Makanya mereka bisa bepergian kemana-mana dengan aman. Nggak ada yang berani ganggu. Bahkan nanti Bu ya, kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang jumlahnya mungkin triliunan, gitu ya, penyebabnya perang Badar Kubro,
itu dijaga oleh 20 pasukan aja nggak banyak. Itu nggak lazim di sini. Mestinya harusnya banyak sekali karena ini harta yang dijaga ini harta yang sangat banyak. Gitu ya, tapi nggak ada orang yang berani macam-macam dengan Quraisy. Kenapa? Mereka takut kena tulah. Mereka takut kena kutukannya Rabbul Bait. Ya, semakin naiklah pamornya Quraisy, semakin terhormat mereka di mata orang-orang Jazirah Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ya, Allah ngambil hatinya orang Quraisy, diberi nikmat yang diharapkan bisa ngambil hati mereka apa? Rihlatasyita, rihlatasyif. Ingatlah kalian gimana orang-orang Badui sekitar kalian hidupnya pas-pasan. Bisa makan aja sudah alhamdulillah, tapi kalian dalam keadaan yang kaya raya. Mereka kalian bisa berdagang. Makanya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka apa? Hendaklah kalian menyembah Tuhan yang memiliki rumah ini. Itu ya Tuhan yang mana? Alladzi at'amahum min ju'. Yang sudah apa? Menghilangkan rasa lapar kalian. Wa amanahum min khauf. Ya, kalau amanahum min ju' itu kan mereka jadi orang-orang yang apa? Orang-orang kaya, bukan hanya amanahum min ju', tapi mereka juga diberi banyak fadilah oleh Allah kekayaan. Kemudian apa? Wa amanahum min khauf. Apa ya? Amanahum min khauf, dan diberi rasa aman dari ketakutan. Mereka nggak takut, mereka mau rihlah kemanapun mereka nggak takut. Karena orang-orang mereka takut kena tulah. Mereka takut dengan Quraisy, mereka takut dengan Rabb hadzal bait. Ya. Nah, kemudian peristiwa yang tragis tadi terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 50 hari sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Ya, dan juga ada di antara pasukannya Abraha tadi yang masih hidup. Ya, yang dia ada yang cacat gitu ya. Yang dia nanti dia bisa menceritakan seperti apakah dahsyatnya peristiwa Ashabul Fil, azab kepada Ashabul Fil. Ini ya Bu ya, lokasi Wadi Al-Muhassir. Lembah Al-Muhassir. Ya, jadi ada yang berpendapat dihancurkannya Abraha dan bala tentaranya di Wadi Al-Muhassir. Ada juga yang berpendapat di Mughanmas, yang tadi tempat matinya Abu Tirol. Ya, kita lanjut ya Bu. Kita kenalan sekarang dengan Abdul Muthalib. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Jadi ada berapa tadi peristiwa yang menjadikan pandangan dunia mulai tertuju kepada Ka'bah dan Makkah? Ada dua. Yang pertama, ditemukannya sumur Zam-Zam. Yang kedua, pasukan Abraha. Abraha. Ya, dihancurkannya pasukan Abraha. Nah, Abdul Muthalib ya ternyata memang memiliki 10 orang anak laki-laki, yaitu Al-Harith, Az-Zubair, Abu Thalib,
Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Sofar. Dan yang terakhir Al-Abbas. Ya, adapun anak perempuannya Ummul Hakim atau terkenal dengan sebutan Al-Bayda, si putih. Kemudian Barroh, kemudian Atikah, kemudian Arwah, kemudian Umaymah. Ya. Jadi Allah mengabulkan ya doanya Abdul Muthalib sehingga dia memiliki 10 orang anak laki-laki. Nah, anak yang paling tampan di antara saudara-saudaranya adalah Abdullah. Paling tampan, ya paling disayangi oleh orang-orang Makkah. Ya mungkin bisa dibilang beliau itu bunganya Makkah. Ya, akhlaknya yang mulia, gitu ya, nasabnya yang mulia, gitu ya. Dan wajahnya juga gitu ya yang tampan gitu. Nah, kemudian kisah tentang Abdullah ini. Jadi ketika anaknya sudah 10, ada yang mengingatkan Abdul Muthalib bahwa dulu kan kamu pernah bernadar kalau punya 10 orang anak laki-laki, maka salah satunya akan disembelih. Nah, kemudian Abdul Muthalib dia teringat oleh nadarnya, dia pun melakukannya gitu ya. Dia harus melakukannya. Nah, dia undilah di antara anak laki-lakinya. Kan biasa gitu ya, kalau mau mengambil keputusan, kalau nggak ke dukun, diundi. Gitu kan ya. Mau pergi-pergi, ngusir burung, kanan apa ke kiri. Gitu ya. Ada kupu di rumah, mau datang. Jangan ya Bu ya, sudah jangan loh ya. Jahiliyah itu. Ya. Nah, kemudian akhirnya diundilah di antara 10 orang anak laki-lakinya. Nah, yang keluar namanya Abdullah. Padahal Abdullah ini kesayangan kakak-kakaknya. Gitu ya, Abdullah yang manis tutur katanya, yang tampan wajahnya, yang indah perangainya. Ya, dan kakak-kakaknya itu sampai bilang, "Udah, jangan Abdullah, wahai ayah, aku saja." Ya, saya pernah dengar salah satu yang berpendapat seperti itu. Ya, sampai Abdul Muthalib bilang nggak mungkin ya, karena ini adalah nadarku dan sudah ditentukan oleh Rabbul Bait gitu ya, bahwa yang harus disembelih adalah yang keluar namanya adalah Abdullah. Nah, kemudian ketika dia sudah mau menyembelih Abdullah gitu ya, datanglah orang-orang Quraisy, zu'ama Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Mereka bilang sama Abdul Muthalib, hentikan. Ya, apa yang kamu lakukan, mau kamu lakukan, hentikanlah. Karena apa? Kamu adalah Sayyidul Quraisy. Ya, kamu adalah pemimpinnya Mekah, Quraisy. Kalau sampai kamu membunuh anak laki-lakimu, menyembelih anak laki-lakimu, maka kami juga akan mengikuti menyembelih anak laki-laki kami. Kita sudah tahu ya, gimana pemuka Bani Tamim yang akhirnya menjadikan orang-orang kabilah Bani Tamim dan juga orang-orang Jazirah Arab, ya orang-orang Makkah, mereka akhirnya mengubur hidup-hidup anak perempuannya gara-gara perbuatan pemimpinnya, pasti ditiru. Nah, ini mereka khawatir sekali Abdul Muthalib, apalagi ini dari nasab terbaik. Ya, ini keturunan langsungnya Nabi Ismail dan dari nasab yang paling bagus gitu ya. Dan pemimpin mereka kalau sampai disembelih ya maka kami juga akan mengikuti. Nah, Abdul Muthalib bilang, jadi kita sudah tahu ya seperti apa mereka dengan janjinya. Aku sudah janji, nggak mungkin. Apalagi ini nazar. Ya janji laksana sumpah bagi mereka. Apalagi mereka bernazar. Ya sudah, penyelesaiannya adalah dukun. Gitu Bu, memang Bu orang jahiliyah. Kedukun. Ya, dukun di Yaman. Dukun perempuan lagi. Dan kemudian diberitahukan oleh dukun, coba undilah gitu ya, nama Abdullah
dengan nama unta. Jadi setiap kali keluar nama Abdullah, ya, maka diatnya, tebusannya adalah 10 ekor unta. Kalian lakukan sampai yang keluar nama unta. Paham ya Bu ya? Ya. Nah, kemudian pulang dilakukan. Pertama kali mereka ini dengan apa namanya anak panah itu ya, dengan azlam itu yang keluar nama Abdullah. Kedua, ketiga masih nama Abdullah. Mereka terus menambahkan 10 ekor unta, terus menambahkan 10 ekor unta. Sampai ke 10 baru yang keluar ya, ke 10 ya, ke 11 baru yang keluar namanya unta. Jadi mereka harus 10 kali 10 berarti dietnya, yaitu 100 ekor unta. Dulunya diet nyawa, ya tebusannya nyawa nggak sebanyak itu. Dulunya cuma 10 ekor unta. Ya, tapi semenjak kejadian itu, ya, semenjak kejadian Abdullah yang tebusannya 100 ekor unta, maka diat tebusan membunuh manusia, hukumannya, gitu ya, tebusannya itu adalah dengan 100 ekor unta. Nanti ini terbawa Bu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika pernah sahabat Rasulullah membunuh orang nggak sengaja gitu ya. Nah, itu tebusannya Rasulullah bayar 100 ekor unta. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu dinikahkanlah Abdullah dengan wanita yang paling baik asal usulnya. Ya. Orang wanita dari Bani Najjar. Ini Abdullah dan Aminah. Jadi nasab mereka itu bertemu di kakek yang bernama Kusoi juga. Cuman Aminah ini, Kusoi punya anak namanya Abdudar, Abdudar punya anak namanya Utsman, Utsman anaknya namanya Abdul Uzza, Abdul Uzza punya anak namanya Barroh, Barroh baru punya anak namanya Aminah. Nah, ini ada satu kisah yang menarik ya. Jadi di Sirah Ibnu Hisham. Jadi ketika Abdullah akan menikahi Aminah, di perjalanan ketemu seorang wanita yang memang udah suka sama Abdullah dari dulu. Namanya Ruqayyah. Ya, Ruqayyah bin Naufal, binti Naufal. Ruqayyah ini saudaranya Warokoh bin Naufal, sepupunya Bunda Khadijah. Jadi masih saudaranya Bunda Khadijah, masih kerabatnya Bunda Khadijah. Ada yang berpendapat pamannya, ya Warokoh itu, ada yang berpendapat sepupunya. Gitu ya. Nah, kenapa dia menyukai Abdullah? Ruqayyah itu bisa dibilang orang yang paling cantik di Mekah. Gitu ya. Nah, dia suka sama Abdullah apakah karena ketampanannya? Bukan. Karena dia ini sama dengan kakaknya, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Dia sudah membaca kitab Injil. Ya, dan dia tahu ciri-cirinya Nabi yang terakhir. Dia melihat Abdullah ini, di antara kedua matanya ini ada cahaya. Cahaya apa itu, Bu? Cahaya kenabian. Ya. Maka Ruqayyah tadi dia bilang sama Abdullah, wahai Abdullah, kamu tahu bahwa aku ini bukan wanita jalanan. Dan aku juga bukan wanita gampangan, atau aku nggak jelek. Aku perempuan yang paling cantik di Mekah. Kalau Aminah ini perempuan yang paling cantik gitu ya di Madinah, gitu ya, juga nasabnya yang paling bagus, yang paling baik, gitu ya. Nah, mau dinikahkan dengan Aminah kan gitu. Nah, menikahlah denganku. Ya, sebelum keduluan Aminah. Gitu. Nah, kemudian katanya Abdullah, nggak mungkin. Aku ini mau menikah dengan Aminah. Atau bilang mungkin bahasa kita, aku ini OTW gitu ya, mau nikah sama Aminah kok ditawari nikah sama kamu, gitu ya sudah. Nah kemudian setelah itu beliau menikah dengan Aminah dan akhirnya besoknya itu ketemu Ruqayyah. Ya Ruqayyah cuek, gitu ya, nggak seperti biasanya, nggak seperti yang waktu itu. Abdullah tanya, kemarin kamu minta aku nikahin kamu, sekarang kenapa kok cuek? Ya bahasa kita gitu. Kemudian katanya Ruqayyah, kemarin aku ngelihat masih ada cahaya di antara kedua matamu. Sekarang sudah lagi nggak ada cahaya lagi. Kemana cahaya itu pindahnya, Bu?
ke perutnya Aminah. Gitu ya. Nah, itulah cahaya kenabian. Nah, ini melebihi, oh enggak. Nah, kemudian ketika mereka sudah menikah, ketika Rasulullah SAW sedang berusia 6 bulan di kandungan, gitu ya, wafatlah ayahnya di Yathrib dan dikuburkan di Dar An-Nabirah Al-Ja'idi. Ya, meninggalnya masih usia 25 tahun menurut mayoritas para ulama. Nah, Aminah kemudian menggubah Rita. Gitu ya. Rita itu puisi duka cita. Seorang putra Hashim tiba dengan kebaikan di tanah lapang berkerikil. Keluar menghampiri liang lahat tanpa meninggalkan kata yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya, lantas disambutnya. Tak pernah maut mendapatkan orang semisal putra Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya, kerabat-kerabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya. Sungguh itu pantas, karena dia adalah si banyak memberi dan penuh kasih. Itu ya betapa sedihnya hati Aminah. Masih 6 bulan anaknya di kandungan, suaminya telah berpulang. Gitu ya. Keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Abdullah itu nggak banyak. Kenapa Abdullah itu bepergian ke Madinah, Bu? Sebetulnya dalam rangka berdagang, gitu ya, karena beliau kan calon bapak, gitu ya. Gimana mau menafkahi anak yang akan dilahirkan? Jadi bepergian untuk berdagang. Ternyata wafat di Madinah atau di Yathrib. Nah, kemudian keseluruhan harta yang ditinggalkan 5 ekor unta, sekumpulan kambing, dan seekor budak wanita dari Habasyah yang bernama Barokah atau kunyahnya Ummu Aiman. Pernah dengar ya Bu ya Ummu Aiman ya? Ummu Aiman ini adalah budaknya Abdul Muthalib yang kelak dibebaskan oleh Rasulullah SAW, bahkan dianggap seperti ibunya. Insya Allah Rasulullah kalau memperlakukan Ummu Aiman itu sangat istimewa Bu. Kita cerita tentang Ummu Aiman sedikit ya, karena kan kita nggak bahas Ummu Aiman. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu lagi puasa, dan kemudian beliau pergi SAW ke rumahnya Ummu Aiman, disuguhi makanan, udah dimasakkan gitu sama Ummu Aiman. Rasulullah nggak makan, bilang, ini puasa. Ummu Aiman tuh ngomel-ngomel. Ya ngomel-ngomel, seperti ngomel ke anaknya. Ya Rasulullah nggak marah sama sekali, bahkan tersenyum. Nah seperti itu ya Bu ya. Dalam Islam itu nggak ada strata sosial, maksudnya yang kasta-kasta gitu nggak ada. Nah sementara nanti kita bandingkan dengan seperti apakah yang terjadi di dunia internasional, itu bahwa kasta-kasta itu ada. Bahwa orang dari lingkungan tinggi nggak boleh bergaul dengan Rasulullah pun pas nanti kita akan belajar ya kebijaksanaannya. Betapa Rasulullah SAW nanti juga disusui oleh seorang budak. Nyusui Bu, nyusui itu bukan sekedar mengasuh. Ya nyusui itu berarti kita masukkan apa? Kita masukin gen kita ke dalamnya. Akan mewarisi sifat-sifat kita juga. Itu seorang budak berkulit hitam, namanya Suwaibah. Jadi itulah Islam, di mana Rasulullah SAW menikahkan ya seorang bangsawan Zainab bintu Jahsh yang kelak menjadi Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin dengan siapa? Zaid bin Harithah. Walaupun akhirnya pernikahannya kandas, tapi itu menunjukkan ya dalam Islam itu semuanya sama. Yang membedakan apa? Keimanannya saja. Tuh. Ya ini tempat-tempat di coba kita jelajahi ya Bu ya. Nah ini Al-Hujun, nggak kelihatan ya. Al-Hujun ini apa namanya lembah Al-Hujun ini di sini nanti ada apa namanya? Ini ada pemakaman ini namanya pemakaman Ma'la. Nanti Bunda Khadijah dimakamkan di sini. Ya, inilah 3 jalan masuk ke Mekah, jalan masuk utama. Ini ke arah Mina dan Arafah.
Dan kemudian ini ya, nggak disebutkan di sini kemana, dan kemudian ini ke Yaman. Nah, ini 3 jalan utama. Nah, kemudian ini Red District ini, Bu, ini tempatnya pelacuran. Yang pernikahan tipe keberapa kemarin? Ketiga ya? Keempat, tipe keempat. Nah, kemudian ini ada apa namanya sumur Zam-Zam, ini Ka'bah. Ya, nah inilah sumur-sumur yang selain Ka'bah, ada sumur Al-Jafr, ada sumur Sajlah, gitu ya. Ada juga sumur Al-Batr. Nah, ada 3 sumur selain Zam-Zam yang perlu kita ketahui. Nah, ini sumur yang ini di dekatnya pemukimannya Bani Hashim. Ini pemukimannya Bani Hashim. Ini pemukimannya siapa? Pemukimannya Bani Makhzum. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ini ada pasar-pasar. Nah, kita mulai dari ini. Ini pasar kambing di sini, Bu. Di sini ada pasar Al-Hazwaroh. Ya, ada juga pasar Al-Kaid. Pasar Al-Hazwaroh di sini. Ya, berarti dia yang dekat dengan Ka'bah. Nah, ini pasar Al-Kaid di sini. Nah, ini 2 gunung besar ini. Ya, inilah gunung yang terkenal dengan sebutan Ahsyabain. Yang nanti apa namanya? Kita pernah diskusikan waktu itu ya, di mana malaikat penjaga 2 gunung tadi itu datang kepada Rasulullah SAW. Nah, ya Rasulullah, jika engkau berdoa, maka Allah memerintahkan aku untuk menimpakan diriku atas mereka. Di atas gunung Qaiqian dan gunung Abu Qubais. Ini gunung Abu Qubais. Nah, gunung Qaiqian itu ada beberapa gunung-gunung kecil di atasnya. Ada gunung La'la, gitu ya, dan gunung-gunung 2 gunung lain. Nah, ini gunung Abu Qubais juga. Kalau kita ngomongin gunung Abu Qubais, ya, inilah tempat Rasulullah SAW pertama kali dakwah. Wa anzir bima tu'mar, dan peringatkanlah sebagaimana kamu diperintahkan. Nanti Rasulullah berdiri di sini. Ya sabahah. Surat apa itu? Ustaz Adani. Ya sabahah. Surat apa? Bukan. Surat yang memperingatkan ya. Memperingatkan siapa? Orang-orang Quraisy. Tentang apa? Tentang gimana kalau nanti iya. Betul sekali. Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Gitu ya. Kenapa kok sampai gitu? Nanti pamannya yang keren itu marah. Ini teaser, Bu. Ya, sampai sini apakah penjelasan saya dipahami? Saya udah berusaha ngomong pelan-pelan hari ini. Sampai tadi ada yang hampir-hampir lupa saking pelan-pelan. Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke peradaban yang lain, kejahiliahan mereka. Kenalan dengan apa namanya kejahiliahan peradaban lain. Nggak ada? Ya, sebentar saja ya nanti ya. Nah, sekarang hikmah Rasulullah SAW dari kabilah besar. Hikmahnya yang pertama, jadi misi menyampaikan dakwahnya itu ya dari jiwa yang kuat, yang kokoh. Bukan dari kondisi jiwa yang terhimpit, bukan dari orang tertindas. Ya, yang dia itu dakwah karena ada maunya, dia ingin bebas dari ketertindasannya. Paham ya, Bu ya? Bukan seperti ideologi Marxisme misalnya. Nah, Marxisme itu kan Karl Marx itu kan dulunya orang tertindas gitu. Maka dia ingin apa namanya menciptakan satu ideologi yang melepaskan dia dari ketertindasannya. Ya berarti itu kan subjektif sekali.
Tapi kalau ini enggak, orang yang kuat, yang punya posisi yang kuat, dari kabilah yang besar, yang enggak butuh apa-apa sebetulnya. Gitu ya, itu untuk menunjukkan bahwa dia terlepas dari ambisi pribadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwah terlepas dari ambisi pribadi. Nah, kemudian yang kedua, untuk orang-orang Arab yang mereka itu kenal nasabnya, mereka nggak akan ragu untuk bergabung. Udah tahu. Ya, mereka itu kan nggak mau ya, mendengarkan pembicaraan orang yang biasa-biasa. Gitu. Nah, ini orang yang nasabnya terbaik. Jadi pasti mereka dengarkan. Itu pun masih mereka kritik. Maka mereka masih bilang, kenapa sih Nabi yang diutus itu kok bukan pembesar salah satu di antara dua kota ini? Bukan pemimpin salah satu di antara dua kota ini. Itu kota Mekah dan Taif. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus ya di Allah ya utus dari kabilah yang besar, yaitu kabilah Quraisy, karena kabilah itu pasti akan kabilah Bani Hashim, kabilah itu pasti akan membelanya dengan pembelaan yang kuat. Kita kalau lihat pembelaannya Bani Hashim luar biasa sekali itu. Sampai ya seperti Abu Thalib ya, Sayyidu Bani Hashim, ya nanti penggantinya Abdul Muthalib ketika wafat itu adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga saudara kandung sebapak seibunya Abdullah. Memberikan pembelaan yang luar biasa. Sampai puncaknya diboikot, Bu. Ketika boikot itu, Abu Thalib saking melindunginya Rasulullah sampai anak-anaknya suruh tidur di ranjangnya Rasulullah. Padahal waktu itu orang-orang musyrik, mereka sangat ingin menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain Bani Hashim mau diboikot? Karena mereka tidak mau melepaskan perlindungan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan diancam Bani Hashim ya, lewat ketuanya Abu Thalib. Kalau kamu tidak mau menyerahkan Muhammad, maka kabilah Bani Hashim akan diboikot. Boikot itu luar biasa, Bu. Sampai ada beberapa orang Bani Hashim yang akhirnya wafat diboikot. Gitu ya. Nah, sampai pembelaannya sampai seperti itu. Dan nggak ada yang berani menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib masih hidup. Ya, setelah Abu Thalib wafat, penggantinya Abu Lahab, pamannya yang jahat, yang kemudian dia berlepas tangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah kalian mau ngapa-ngapain, terserah. Jadi ya, mau diapain ponakanku ini terserah. Itu bahasa kita. Gitu ya, Bu ya. Jadi itu diantara hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah yang besar. Ya. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut sedikit lagi ya. Masih ada waktu 10 menit. Atau mungkin di Zoom ada pertanyaan? Ya. Oh iya, sebentar. Itu kayaknya ada pertanyaan. Mungkin dikopaskan pertanyaannya. Bentar. Oh, enggak, jangan-jangan yang situ. Adminnya mungkin. Enggak usah Bu Dani.
Oh iya. Ya. Kenapa Abu Thalib nggak mau beriman, padahal beliau sangat melindungi, menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jawab sekarang atau ketika waktunya Abu Thalib? Masa Abu Thalib pertanyaannya sekarang ya. Kalau kita secara umum ya, itulah hidayah gitu ya. Itulah hidayah. Jadi Abu Thalib tuh yang pastilah yang pertama karena dia nggak dapat hidayah. Yang kedua, karena dia tuh punya satu sifat yang mudah-mudahan itu nggak ada dalam diri kita, yaitu dia nggak enakan. Abu Thalib itu dikisahkan ketika di akhir hayatnya dia itu sudah hampir mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya ammi, ya apa namanya? Sebutkanlah apa namanya? La ilaha illallah. Nah, kemudian apa katanya Abu Thalib? Abu Thalib itu sudah hampir. Kalau yang asyhadu an la ilaha illallah. Kalau yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu insya Allah nggak ragu-ragu dia bilang gitu. Tapi asyhadu an la ilaha illallah itulah yang dia apa namanya nggak mau sebutkan. Kemudian katanya di sebelahnya itu ada Abu Jahal. Apa katanya Abu Jahal? Ya Abu Thalib, mana yang lebih baik? Agamanya Muhammad atau agamanya Abdul Muthalib? Apakah kamu mau kuburanmu dilempari batu karena dianggap pengkhianat kaum? Kita udah jadi Abu Rirol itu Bu, ya Abu Rirol, masih ingat Abu Rirol yang mati di Al-Muhammas, yang dia, iya, yang tadi barusan saya sebutkan, yang Abu Rirol yang dia itu menunjukkan jalan kepada Abraha, menunjukkan jalannya Ka'bah. Nah, itu dia kuburannya dilempari batu sama orang-orang Arab, karena dia dianggap pengkhianat, menunjukkan jalan ke Ka'bah. Ketika Abraha mau ini, kabilah-kabilah yang lain mau melindungi Ka'bah, malah Abu Rirol menunjukkan jalan ke Ka'bah, gitu ya. Nah, Abu Thalib takut seperti Abu Rirol. Dia kan kuburannya dilempari batu, dan itu sebetulnya ya kalau dia itu orang yang berprinsip itu nggak akan terjadi, karena dia nggak enakan sama teman, akhirnya jadi seperti itu, berteman dengan orang yang buruk. Makanya Bu, ya bukannya kita ini sombong ya, mungkin nggak bisa dikatakan sombong, tapi memang kita harus selektif dalam berteman. Karena kita di dunia ini kita lagi di ruang ujian besar. Kita cuma sebentar di sini, tapi kita diuji dari satu ujian ke ujian lain. Gimana kalau teman ujian kita ternyata ngajak kita kepada keburukan, yang menjadikan kita nggak lulus satu ujian, ngajak nyontek misalnya, atau ngajak apa gitu, yang selain yang diperintahkan sehingga kita nggak lulus ujian. Itulah kalau kita punya teman yang buruk. Ya, kasihan Abu Thalib itu. Kalau kita bahas kisahnya bisa nangis bareng-bareng gitu ya. Saking seperti apakah perlindungannya, upayanya Abu Thalib untuk melindungi Rasulullah SAW. Itu yang kedua ya tadi ya. Yang tadi tanya siapa? Uzum. Yang ketiga, kenapa seperti itu? Itulah ketika kita melakukan kebaikan bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah kan? Motivasinya karena apa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Allah melindunginya. Makanya itu tadi, jahiliyah itu seolah-olah indah perbuatannya. Akhlaknya seolah-olah indah. Tapi apa? Misalnya dermawannya, pemberani, terus apa? Tapi apa? Bukan karena Allah. Akhirnya jadi seperti itu. Tuh, Bu ya, makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita riak. Itulah mungkin penyebabnya. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita ya Bu ya dari riak. Bisa menyebabkan
su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Semoga kisahnya Abu Thalib tadi itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan juga ada beberapa kisah ibroh yang bisa kita petik ya, dari apa yang kita diskusikan hari ini. Di antaranya yaitu seperti apakah orang-orang Bani Kinanah, ya, kemudian seperti apakah orang-orang Arab Badui yang mereka itu berusaha untuk melindungi Masjidil Haram, melindungi Ka'bah. Ya, mereka itu mau mempertaruhkan nyawa untuk keyakinan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sampai di level apa? Mungkin kalau kita belum ya, sampai mudah-mudahan kalau yang jadi panitia udah dalam apa namanya tahap udah berbuat sesuatu untuk agama gitu ya. Nah, pengorbanannya itu sampai mana? Yang masih belum, yang masih apa namanya hanya di rumah atau apa gitu ya, itu coba untuk ibadah itu apa yang kita lakukan, apa namanya sesemangat apa kita dalam ibadah. Gitu ya, paham ya Bu ya? Sesemangat apa kita dalam mentaati perintah Allah. Nah, kenapa kita kalah sama orang-orang Bani Kinanah ini? Orang Bani Kinanah ini yang sampai atau orang-orang Badui. Itu. Dan kemudian yang kedua, orang-orang Jazirah Arab itu bukan apa-apa tanpa Islam. Ya, mereka itu bukan apa-apa tanpa Islam. Apa yang menyebabkan akhirnya mereka bisa menaklukkan 2/3 dunia? Karena mereka beriman, karena mereka bertauhid. Jadi bukan karena diri mereka. Paham ya Bu ya? Nah, dan itu pun berlaku pada kita semua. Keimanan itu akan menjadikan kita yang awalnya lemah menjadi kuat. Yang akan menjadikan dari takut menjadi berani. Menjadikan kita dari lembek menjadi tangguh. Dengan apa? Dengan keimanan. Akan menjadikan kita manusia yang out of the box. Menjadikan the best version of us. Ya, kita jadi versi terbaik dari diri kita. Dengan apa? Dengan keimanan. Karena orang yang dekat hubungannya dengan Allah, maka apa? Maka Allah yang akan mudahkan dia. Jadi ya, sesungguhnya kita itu kan lemah ya Bu ya. Nah, misalnya kayak Ustadzah Dani, gimana bisa menyelenggarakan, Ustadzah Eris bisa menyelenggarakan acara seperti ini, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dinilai dari kapasitas diri, kayaknya mungkin apa enggak? Kayak aku ini ibu rumah tangga biasa, misalnya gitu. Ya saya juga Bu, sama. Tapi ketika kita datang, kita ikhlas karena Allah, maka yang akan memudahkan Allah Bu, karena kita niatkan diri kita menjadi apa? Menjadi jundinya, menjadi tentaranya. Ya Allah, aku ingin mengisi hidupku menjadi tentaramu ya Allah. Maka Allah yang akan mudahkan. Makanya pastikan Bu, diri kita untuk senantiasa ada dalam kafilah-kafilah kebaikan. Berjamaah. Dia senantiasa ada dalam kafilah-kafilah kebaikan. Mungkin di lingkungan kita menjadi apa, panitia apa, yang kita ngurusin umat. Gitu. Dan kita niatkan itu karena Allah semata. Kita ingin kita dipakai oleh Allah untuk memenangkan agama. Jadi ngomongin apa ya kok tiba-tiba ini? Gitu ya? Baik. Jadi kita ngomongin Bani Kinanah tadi ya, seperti apa mereka apa namanya? Yang sudah all out gitu ya, berusaha untuk melindungi rumah Allah. Nah, sekarang kita seperti apa? Monggo, ada lagi pertanyaan, mungkin satu lagi? Ya. Apa? Oh, ritual haji di zaman jahiliyah. Banyak, Bu. Di buku itu ada. Nanti silakan dibaca ya. Itu antara lain mereka nggak mau apa namanya wukuf di Arafah. Itu kemudian ada al-hums, itu mereka harus lewati al-hums, banyak apa namanya ritual-ritualnya.
bisa dibaca di buku itu. Kalau kita bahas sekarang sebetulnya ada ya di penjelasan seharusnya ya dijelaskan, tapi karena memang ini kelas kirohnya hanya 40 kali pertemuan, kita nggak bisa detailkan. Gitu ya. Jadi ada, nanti silakan ada juga yang mereka dengan tepuk tangan siul-siul, mereka telanjang, ada yang pakai pakaian rumah aja, terus harus pakai banyak Bu, banyak itu. Silahkan nanti bisa dibaca di buku ya. Karena memang bisa dibilang kelas ini kelas motivasi Bu ya. Saya tekankan sekali lagi untuk yang detail-detail saya nggak bahas. Gitu. Banyak yang saya lompati sebetulnya. Ya, kita ambil ibroh ya Bu ya. Dari semua peristiwa kita ambil hikmahnya dari semua peristiwa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Monggo, berikutnya ada lagi pertanyaan? Ya, sebetulnya saya ingin melanjutkan ke dunia di zaman jahiliyah, tapi saya hari ini sampai jam 9 atau setengah 9. Oh, subhanallah, masih ada waktu ya berarti ya? Baik, berarti kita lanjutkan ya. Oh, setengah 9. Sampai jam 9 hari ini. Berarti kita ngomong berapa lama? Subhanallah. Saya harus ngajar setengah 10 di tempat lain. Baik. Ya, sampai situ dulu ya, Bu ya. Makanya ini memang ya. Saya bilang saya hari ini pelan-pelan kan. Saya takut kalau cepet-cepet nanti malah kita nggak paham. Kalau gitu kita akhiri dulu Bu Inge. Saya pamit. Silahkan dibaca lagi buku sirohnya. Detail-detail yang nggak saya sampaikan bisa kita nikmati di buku siroh itu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari hari ini bisa menjadikan kita semakin rindu baca buku siroh ya. Baik, terima kasih, mohon maaf. Kalau ada kebenaran, semua datangnya pasti dari Allah. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.